Nah ini kita melihat bahwa apa-apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini sangat maksimal, bahkan di luar daripada kemampuan mereka. Iya, dengan segala resiko Bang, kematian juga Bang. Contoh tadi, rumah sakit melayani pasien COVID yang tadinya membludak sekali di karantina, di isolasi. Di karantina pun mereka nakes turun ke sana untuk melakukan pengobatan, kemudian pendampingan segala macam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Astari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Seperti janji saya di episode sebelumnya, kita akan ngobrol lagi lah dengan Bang Budiman, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru, dengan topik berbeda tentunya. Satu, evaluasi mitra kerja di sektor pendidikan, kemudian soal kesehatan, dan satu lagi adalah soal kesejahteraan rakyat. Langsung saja kita gaspol. Assalamualaikum, Bang Budiman. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat. Bang Budiman, seperti saya di awal tadi, ketika video sebelumnya, podcast sebelumnya kita bicara soal hukum, kali ini saya ingin ngobrol lah dengan Bang Budiman soal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Tentu pandemi tidak berdiam diri karena banyak mempengaruhi semua sektor itu. Bang Budiman. Di awal Bang Budiman soal pendidikan, apa yang terjadi dengan dunia pendidikan selama pandemi ini, Bang Budiman? Baik. Gimana? Ya, luar biasa ya, masalah pandemi setahun lebih sudah kita laksanakan. Kita alami dengan berbagai upaya penanganan, tentunya salah satu sektor pendidikan juga terdampak terhadap hal ini. Nah, di pendidikan kami dengan dinas pendidikan, kemudian kawan-kawan pemerhati pendidikan, juga kawan-kawan guru dalam hal ini selalu melakukan koordinasi. Dan kami mempersiapkan salah satu contoh mengenai PTM, pembelajaran tatap muka. Nah ini karena anak didik kita ini sudah sangat merindukan. Iya Bang, cukup lama Bang. Cukup lama. Bagaimana interaksi ini terputus di saat pendidikan tidak dilakukan secara langsung. Dan tentunya juga hal ini menjadi beban psikologis buat masyarakat kita terhadap anaknya, kemudian siswa itu sendiri terhadap teman-temannya. Nah, kita berusaha menyiapkan sebaik mungkin PTM di Kota Banjarbaru ini agar benar-benar aman, tentunya dalam kondisi kita masih dalam suasana bencana non alam COVID-19 ini. Nah, ini sudah kita lakukan dan ini tidak mudah, sangat tidak mudah sekali, di mana kami selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengenai kesiapan sebelum dilaksanakan PTM itu. Baik dari bagaimana hubungan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid, kemudian dengan komite sekolahnya, dengan gurunya dan segala macam. Dimulai dengan keseimbangan sarana prasarana yang kita siapkan di sekolah, baik itu sekolah pelating maupun tidak yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan, kemudian juga terhadap vaksinasi guru dalam rangka hal kesiapan kita melakukan tatap muka, ditambah juga vaksinasi terhadap siswa. Ini panjang sekali ceritanya, hampir kita 7-8 bulan menyiapkan ini baru kita bisa melaksanakan PTM ini. Nggak asal laksanakan saja ya? Betul. Nah jadi pemerintah kota juga tidak berani serta-merta melakukan semuanya, tetapi dengan sistem plotting itu akan kita lihat dari cakupan vaksinasi siswa, kemudian sarana prasarana dan segala macam. Nah karena kita mengetahui sarana prasarana ini banyak yang cukup berat dilakukan oleh pemerintah, sehingga harus ada dorongan dari sisi anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka persiapan pelaksanaannya. Nah ini yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan lancar. Di samping itu juga Komisi 1 sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan, salah satu daripada
mitra kerjanya adalah masalah pendidikan, ini melakukan pembelajaran kepada daerah lain, kunjungan kepada daerah lain, bagaimana orang menyiapkan PTM ini agar lebih baik, kemudian evaluasi yang dilakukan bagaimana. Nah ini kita siapkan, alhamdulillah kita bisa laksanakan dan sampai saat ini tidak ada laporan kendala terhadap hal Alhamdulillah itu. ya. Sambil terus kita tingkatkan vaksinasi kepada siswa-siswa kita. Itu yang terjadi. Bang Budiman, seperti daerah lain tentu vaksinasi dari guru, kemudian pelajarnya juga, dan kelengkapan soal prokes mungkin juga sudah alhamdulillah terlengkapi ya. Betul. Nah kemudian Bang Budiman tentu kan seperti halnya kerinduan para pelajar akan bertemu gurunya, bagaimana cara belajar di sekolah itu. Apakah juga perlu kembali dilakukan oleh SKPD terkait, mungkin juga pihak pemerintah kota secara khusus memantau kondisi bangunan gedungnya, Bang? Karena kan sudah lama nggak dipakai nih, Bang. Betul. Jangan sampailah berharap ada hal-hal yang tiba-tiba karena lama nggak dipakai ada yang ambruk, ada yang patah itu. Betul. Perlu nggak, Bang, soal itu, Bang? Ya, walaupun di saat pandemi terhadap penganggaran fasilitas sekolah itu terus berjalan. Bukan berarti di saat pandemi kita perhatian terhadap aset kita, dalam hal ini sekolah, itu mandek, terus berjalan. Selalu kita evaluasi, selalu kita perdalam di rapat-rapat badan anggaran tentang kondisi bagaimana gedung dan sebagainya. Salah satu contoh, misalnya ada sekolah yang ambruk karena mungkin dilanda banjir dan segala macam, segera kita perbaiki. Nah tentunya juga di dalam masa pandemi ini pembatasan siswa tetap berlaku. Jam belajar juga yang diatur tadinya 2 jam, ini kita tingkatkan, kita tambah jadi 2 jam lagi. Nah ini kita lakukan semua. Nah tidak terlepas dari kontrol daripada semua instansi terkait. Dalam sarana prasarana juga kawan-kawan dari Komisi 1 selalu melakukan kunjungan kepada sekolah-sekolah dalam rangka saat ini kesiapan mereka, terus kita lakukan evaluasi, kita lakukan terhadap PTM ini. Nah tadi juga kita baru mengadakan raker dengan SKPD terkait, bahkan sampai kepada penguasa wilayah, dalam hal ini lurah camat, Disdik, bersangkutan dengan kesehatan segala macam, menyangkut masalah siswa. Bagaimana tentang sampai saat ini kondisi daripada pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut dilakukan. Alhamdulillah laporan mereka bagus sekali tadi, dan mereka akan menambah jam daripada pembelajaran menjadi 4 jam. Ini yang kita lakukan. Jadi sebuah catatan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi tadinya pembelajaran tidak ada, tetapi masalah tentang perhatian kita terhadap fasilitas sekolah itu terus berjalan. Oke, masyarakat Banjarbaru, tadi sebelum syuting saya sempat ngobrol dengan Bang Budiman. Kata Bang Budiman gini, eksekutif bekerja, legislatif bekerja, tapi jangan lupakan guru. Bang Budiman, guru juga harus diapresiasi dong. Mereka juga selama PTM online dulu menyiapkan segala fasilitas, waktunya tersita. Kemudian sudah disiapkan eksekutif dan dengan kawalan legislatif, PTM dimulai. Bang, apresiasi apa, Bang, yang ingin disampaikan para guru, Bang? Kita ngobrol soal itu tadi lah, cukup senang lah. Kita luar biasa ya, dari sepanjang masa memang guru ini menjadi tonggak pembuat sejarah, pencipta sejarah generasi yang ada di negara kita ini. Nah tentunya pemerintah harus memberikan pemikiran, penghargaan yang lebih terhadap tenaga pengajar kita, baik dari sisi peningkatan SDM maupun dari segi tunjangan mereka, itu sangat harus dilakukan. Apalagi dinas pendidikan ini adalah merupakan urusan wajib yang ada di Mitra Kerja Komisi 1. Nah perhatian ini setiap tahun, baik itu di kegiatan anggaran murni maupun di perubahan, ini selalu kami tekankan, kami berikan pertanyaan khusus. Di Kota Banjarbaru ini sangat luar biasa perhatiannya terhadap masalah pendidikan. Setiap kali kita rapat badan anggaran, yang kita perhatikan itu yang sangat penting ada 3 hal. Apa itu, Bang? Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai urusan wajib. Ini dulu utama, kita selesaikan baru masalah lain. Nah sehingga apa-apa yang menjadi kendala atau kekurangan di dalam dunia pendidikan contohnya, itu benar-benar bisa
kita selesaikan dengan baik di dalam program. Dan cepat tertangani ya. Betul. Nah ini yang terjadi di Kota Banjarbaru. Alhamdulillah juga pemerintah kota menunjukkan kemitraannya itu luar biasa. Respon positif berarti Luar ya. biasa. Nah ini yang kita lakukan selama ini, bahwa pendidikan menjadikan sebuah perhatian utama selain kesehatan di dalam urusan wajib yang harus kita terjemahkan sesuai dengan undang-undang ya kepada anggaran di dalam dunia pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru. Oke, terlepas dari persoalan pendidikan yang mudah-mudahan kedepannya jadi lancar, ada hal yang lain juga menunggu, apalagi di masa pandemi, Bang Budiman, soal kesehatan. Bang Budiman, vaksinasi sudah dilaksanakan seluruh daerah lah se-Indonesia, mungkin dunia juga. Kabar terakhir itu 70%. Dan ada cita-cita dari pemerintah, kita kejut sajalah. Mudah-mudahan capaian vaksinasi segera dapat terselenggarakan dan kita berjalan normal kembali. Baik. Bukan dong Bang, vaksinasi seperti apa Bang? Bang? Sebelum vaksinasi saya kembali ke dunia pendidikan. Saya lupa bahwa kita di tahun-tahun ini juga kita menambah jumlah sekolah. Oh iya. Kita akan mendirikan sekolah SMP di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan. Oh gitu. Kemudian juga kita menghibahkan tanah dengan anggaran kita bekerja sama dengan pihak provinsi untuk membangun SMA. Sama 5 ya. Nah ini juga salah satu bentuk apresiasi kita di anggaran berdasarkan dari masukan atau kebutuhan masyarakat yang kita lakukan. Nah itu salah satunya. Kemudian juga masalah-masalah lain tentang vaksinasi tadi. Ya gimana Bang? Kita hari ini untuk dosis 1 kan sudah paling besar nih Sekalsel. Iya Sekalsel. Kita 70% lebih. Dan kemudian di vaksin dosis keduanya kita sudah di angka 50 sekian persen. Nah ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Baik dari Satgas maupun stakeholder yang terkait, mulai dari TNI Polri juga ya. TNI Polri di sana ada, kemudian camat lurah, kemudian tentunya ujung tombak nakes ini yang luar biasa bergerak, pemerintah kota dengan berbagai macam upaya untuk segera kita bisa mencapai herd immunity dalam 70% lebih ini yang membanggakan sekali. Percepatan ini luar biasa. Nah, ini tentunya hasil kerjasama semua pihak, termasuk juga kawan-kawan di DPRD yang terus juga memompa dari segi anggaran. Tentunya kemudian seperti hanya hari ini tadi rapat dengan kawan-kawan Dinkes kita. Pertanyaan kami cuma satu saja, apa kendala saudara di lapangan? Wah, sampai nantang gitu Bang ya? Seperti itu. Nah, terungkap dari kawan-kawan puskesmas, Dadinas, camat lurah ini permasalahan yang harus segera kita backup di dalam mempercepat vaksinasi ini ya. Vaksinasi sebagai upaya pemerintah hadir di sana, kita hadir di sana untuk melindungi rakyat kita. Itu yang sangat penting. Walaupun dalam kenyataannya vaksinasi ini bahasanya adalah bahasa nasional. Data ini data nasional. Jadi orang mengira mungkin 70% itu adalah masyarakat Banjarbaru. Padahal sebenarnya masyarakat yang bervaksinasi di Kota Banjarbaru. Ini yang terjadi. Tapi inilah kebutuhan nasional untuk mengejar target kebutuhan tadi. nasional kan Bang? Betul. Nah nantinya kita akan terus perbaiki untuk sounding data. Update data seberapa besar sih sebenarnya masyarakat Kota Banjarbaru yang berKTP atau tidak berKTP yang menjadi warga Kota Banjarbaru ini sudah bervaksinasi. Nah, sehingga sebaran di tiap RT, kelurahan, kecamatan dan secara global kota itu presentasinya sangat jelas. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan kepada warga kita yang tidak bisa bervaksinasi? Apa yang harus kita lakukan melindungi mereka? Kemudian pendekatan apa yang harus kita lakukan kepada pemahaman orang yang dalam tanda kutip tidak saat ini sungkan atau enggan bervaksinasi? Ini yang menjadi strategi ke depan kita lakukan. Nah, data ini juga tadi kita hadirkan dari Capil agar bisa sinkron, dan kita meminta kepada instansi terkait, SKPD terkait untuk membuat tim untuk update data, validasi data, sehingga kita bisa melihat capaian vaksinasi baik dari itu umum, lansia dan segala macam, remaja dan segala macam, warga Kota Banjarbaru itu realnya berapa persen. Itu sangat penting sekali. Berarti
gini Bang ya, kalau salah di ini Bang ya, dikoreksi ya. Jadi capaian itu menurut Dewan nih, menurut DPR, herd immunity itu adalah herd immunity Banjarbaru, bukan herd immunity yang dilaksanakan di Banjarbaru, gitu Kak Bang? Jadi gini, Gimana? memang pada sejatinya herd immunity itu sebenarnya harus dimiliki oleh orang dan warga Banjarbaru. Oke. Tapi dalam situasi kedaruratan kita ini bersangkutan dengan kondisi keterbatasan vaksin di awal, nakes dan segala macam. Betul. Apalagi yang melakukan vaksinasi ini tidak sembarangan sebagai orang nakes, tapi mereka mempunyai keahlian di bidang itu. Nah, keahlian itu juga tidak bisa kita buat, tetapi ditentukan oleh pihak provinsi, pelatihan dan segala macam. Nah, sehingga wajar terjadi kadang-kadang misal secara global orang Kabupaten Banjar bervaksin di Banjarbaru karena fasilitas kita ada saat itu. Nah, sedangkan negara memerlukan, rakyat memerlukan segera vaksinasi dimanapun dia berada, tidak memandang dia statusnya adalah warga wilayah situ, tetapi berKTP Indonesia boleh, bahkan berKTP luar negeri pun boleh. Karena urusan nasional sudah Bang ya. Urusan keselamatan global sudah ya, dunia, untuk keselamatan manusia, hak semua orang. Nah, jadi itu negara tidak memandang tentang hal itu, tetapi pada akhirnya kita akan memerlukan sekali data orang atau warga khusus kita yang ada di Banjar, yang real. Ini kita olah terus supaya bisa kita melihat secara ideal apa yang harus kita lakukan terhadap warga-warga kita yang belum, dari segi permasalahan yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi memang capaian herd immunity itu diklaim sebagai warga kita atau orang yang bervaksinasi di dalam satu wilayah itu, seperti itu. Bang Budiman, soal kesehatan sebelum masuk ke kesehatan rakyat, Bang Budiman, apa penilaian Bang Budiman sebagai wakil rakyat soal layanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga posyandu, Bang? Gimana Bang? Jadi gini, di masa-masa pandemi ini kita sangat luar biasa prihatin dan juga luar biasa apresiasi sekali terhadap kawan-kawan nakes ya di semua lini. Mereka tidak hanya bekerja dalam rangka penanganan masalah pandemi, tetapi program-program penyakit lain pun mereka lakukan, berkejaran. Betapa tenaga mereka itu dikuras luar biasa. Dari pantauan kami, kunjungan kerja kami ke instansi terkait, ke SPPD terkait, kepada unit terkait, puskesmas dan segala macam, beban kerja mereka ini luar biasa tinggi. Nah, kita mengharapkan pemerintah kota maupun negara kita ini benar-benar menjadi sebuah fokus perhatian kepada mereka. Memuliakan mereka, Bang ya. Betul, luar biasa. Karena kadang-kadang kita saat ini hanya melihat tentang pandemi yang mereka lakukan. Padahal banyak sekali yang mereka lakukan. Imunisasi tetap berjalan, bias tetap berjalan, belum lagi penyakit menular lain, HIV dan segala macam ini terus berjalan. Mereka terus bekerja Bang ya, di balik pandemi ya. Sedangkan orangnya itu saja. Oke. Ya kan? Puskesmas itu berapa sih orangnya? Sekarang program banyak sekali ditambah dengan masalah ini, masalah pandemi. Ini luar biasa mereka, tenaga, pikiran mereka tercurah seperti menyelesaikan masalah itu. Nah, pemerintah harus jeli, kita harus jeli memberikan sebuah reward, sebuah penghargaan kepada mereka. Jangan sampai justru mereka sudah lelah, tidak ada refreshing. Mereka manusia juga, perlu diberikan perhatian khusus. Ada batas-batas kekuatan sebagai manusia. Nah, ini yang harus diberikan kelebihan di saat ini kepada mereka, karena tanggung jawab mereka sangat besar sekali terhadap permasalahan saat ini di negara kita atau di kota kita ini. Nah, ini kita melihat bahwa apa-apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini sangat maksimal, bahkan di luar daripada kemampuan mereka. Iya, dengan segala resiko Bang, kematian juga Bang. Contoh tadi, rumah sakit melayani pasien COVID yang tadinya membludak sekali, di karantina, di isolasi. Di karantina pun mereka nakes turun ke sana untuk melakukan pengobatan, kemudian pendampingan dan segala macam. Di satu sisi posyandu tetap berjalan, ya kan? Nah, kegiatan-kegiatan program itu juga terus berjalan.
dilaksanakan bersama-sama dengan kawan-kawan RT, masyarakat setempat, kemudian PKK dan segala macam, kemudian perempuan dan segala macam. Ini semua bergerak dalam satu tempat dan waktu dengan segala permasalahan yang ada. Bayangkan, luar biasa nakes ini saat ini. Nah, jadi wajar kita memberikan penghargaan yang lebih saat ini kepada kawan-kawan nakes, terlepas dari kekurangan mereka sebagai manusia. Itu sangat penting. Nah, inilah yang terjadi. Kita tidak bisa berkata apa-apa. Kita pun kadang-kadang dalam sebuah fungsi kami pengawasan menyampaikan, menekankan kinerja mereka. Kalau di dalam saat sebelum pandemi kami sangat keras karena ini bersangkutan dengan uang rakyat, amanah rakyat. Tetapi di saat bencana non alam ditambah bencana alam dan penyakit-penyakit lainnya yang numpuk dalam suatu hal, dalam ruang dan waktu yang sama, kita harus punya toleransi terhadap ini. Wajar kalau kinerja itu tidak maksimal karena terbagi, sedangkan SDM ini cuma sebegitu saja. Ini sangat manusiawi terjadi. Warga Banjarbaru, bicara soal kesehatan, sebelum masuk ke kesejahteraan rakyat, tentu menjadi mukadimahnya. Betul. Bang Budiman, soal kata pengantar nih. Bagaimana nasib kesejahteraan para nakes ini, Bang Budiman? Gimana Bang Budiman? Jadi gini, nakes ini memang kalau kita bilang sama seperti guru tadi ya. Pahlawan tanpa tanda jasanya luar biasa. Jadi lagu besok tidak hanya tentang guru, tentang nakes ini pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau tentang insentif yang kita berikan, itu sebenarnya tidak sesuai. Secara manusia tidak. Dalam nominalnya? Nominalnya. Karena semuanya tergantung kepada kemampuan daerah masing-masing. Tadinya negara mengalokasikan, dari pusat mengalokasikan untuk biaya insentif nakes itu. Tetapi akhirnya ini dibebankan kepada daerah. Nah, itu berdampak kepada keterlambatan pembayaran beberapa waktu lalu. Nah, kenapa? Data yang tadinya masuk ke provinsi, ke pusat dalam hal pembayaran tidak masuk ke daerah. Karena waktu itu kewenangannya ada di pusat. Departemen Kesehatan dalam hari ini. Nah, setelah itu terjadi perubahan. Kewenangan untuk insentif nakes ini diberikan kewenangan ke daerah. Nah, sehingga kita harus menggeser anggaran. Kemudian memfokuskan anggaran kepada nah, inilah data tersebut tidak masuk sehingga keterlambatan pembayaran. Alhamdulillah bisa terlaksana. Sebenarnya kalau masalah dananya kita plot di biaya tidak terduga sudah sangat cukup. Sudah cukup ya. Pemerintah bukan tidak mempunyai uang, pemerintah Kota Banjarbaru ada, tetapi mereka tidak akan mengeluarkan kalau bersinggungan dengan tanggung jawab. Jadi datanya harus lengkap. Siapa kepada siapa dan segala macam. Nah, sehingga pemerintah kota tidak salah untuk mengeluarkan. Itu saja sebenarnya kemarin terungkap di dalam rapat dengan DPRD, baik itu di Badan Anggaran dan lainnya. Kita bukan tidak siap terhadap uangnya, tetapi terhadap data waktu itu. Bang, ada nggak evaluasi selama 2021 lah soal insentif itu? Evaluasi itu bukan hanya berjalan di akhir atau pertengahan tahun. Kami menggunakan di Komisi 1 itu dalam rapat kerja. Dalam tahun ini rapat kerja itu lebih kepada titik kesehatan pendidikan. Karena ini fluktuasinya selalu berjalan. Permasalahan pandemi ini. Nah, seperti yang baru kita lakukan tadi. Pertanyaan kami, masalah apa yang terjadi di lapangan? Apa yang perlu kita bantu? Tentang sarana prasarana yang kurang. Terhadap juga peralatan sebenarnya kecil yang tidak siap kita di lapangan. Bahkan keterkaitan dengan kerelawanan. Betul. Pelaksana kegiatan di lapangan ada Babinsa, Babinkan Tipmas, kelurahan dan segala macam. Nah, ini juga dalam tanda petik tidak hanya dalam bentuk instruksi, tetapi dalam bentuk instruksi itu ada anggaran yang kita siapkan untuk peralatan, untuk sarana prasarana kita. Nah, ini selalu kita dorong. Nah, di dalam badan anggaran juga kami selalu menekankan
apa yang menjadi rantai pelaksanaan di dunia kesehatan dalam memudahkan pelayanan publik kita di bidang kesehatan kepada masyarakat. Ayo diajukan. Ini selalu kami utamakan tentang hal itu. Nah, ini evaluasi kami di tahun ini misalnya salah satu insentif. Kita minta pemerintah kota menyiapkan dana ini di BTT dalam hal ini. Kemudian hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan sarana prasarana terhadap dampak musim dan segala macam, dampak beban kerja mereka di lapangan terhadap orang di lapangan itu disiapkan secara maksimal. Nah, ini menjadikan evaluasi yang terus menyambung yang akhirnya masuk kepada anggaran. Nah, di luar anggaran pun kita siapkan BTT tadi, biaya tidak terduga. Kalau memang ada yang terlewati, terlupakan dalam keadaan urgen dan mendesak, itu bisa kita gunakan di sana. Nah, jadi perhatian kita terhadap hasil evaluasi itu sangat maksimal. Oke, Bang Budiman, tidak banyak yang akan saya tanyakan soal kesejahteraan rakyat. Tapi ada satu hal yang menjadi banyak pertanyaan muncul selama ini, Bang Budiman. Di Banjarbaru, Bang Budiman, sudahkah, belumkah, atau tidak ada soal upah minimum kota? Gimana, Bang Budiman? Ini soal UMK harus jelas dong, Bang Budiman. Gimana, Bang Budiman? DPR memandang ini jadi PR ya. UMK ini dari tahun ke tahun. Iya, persoalan lama terus kan. Betul, ini dan tak terjawab sampai sekarang, Bang. Ya, bukan tidak terjawab oleh DPR. Kita selalu memberikan masukan kepada pemerintah kota terhadap hak-hak masyarakat, pekerja dan segala macam terhadap ini. Tapi lagi-lagi kepada permasalahan kemampuan daerah. Banjarbaru ini hidupnya hanya dua. Apa itu, Bang? Hanya dari pajak dan retribusi. Yang lainnya dari dak, dau. Tanpa itu kita tidak bisa bergerak. Karena Banjarbaru tidak mempunyai kemampuan sumber daya alam. Nah, sehingga kita mencurahkan pikiran untuk menggali itu. Nah, kita selalu sampaikan kepada pemerintah kota terhadap dan kita berharap dengan kepemimpinan wali kota yang baru ini bisa menghitung kemampuan daerah untuk melakukan langkah-langkah seperti itu. Karena di tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya kita belum bisa siap terhadap itu. Iya kan, ini Bang, jadi kendala. Kalau misal kita kan nggak mungkin punya rencana banyak kan, Mas, selain soal jasa tadi, pendapatan daerah kan, kemampuan keuangan kita itu. Kalau ini nggak ditegaskan secara segera atau di kepemimpinan siapapun itu, tentu kan akan berlarut, Bang, sampai kapan kita harus menunggu kapan kejelasan UMK itu, Bang? Salah satu contoh misalnya dalam misalnya rakyat, kita di dunia kewenangan kita ya, untuk misalnya pegawai. Di tahun 2020 ke bawah, kita mendongkrak untuk BPJS kepada tenaga kontrak kita, honor kita, non ASN kita. Alhamdulillah ini sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita meningkatkan dalam satu sisi untuk memenuhi UHC kita terhadap pelayanan BPJS. Walaupun kita belum sampai maksimal ke 100%, baru 80 sekian persen. Ini terus kita lakukan. Nah, ini memerlukan pemikiran dan manajemen yang luar biasa dalam memutar anggaran atau menciptakan slot-slot anggaran kita di Kota Banjarbaru. Contoh kecil misalnya tenaga honorer kita berbanding dengan tenaga provinsi sangat jauh. Iya, Bang. Sangat jauh jonglangnya. Nah, ini juga jadi pemikiran kita. Satu sisi bagaimana kita mau meningkatkan penghasilan daripada pekerja kita, baik dari sektor non-ASN maupun swasta secara umum, kalau kota kita kemampuannya masih terbatas. Nah, ini yang jadi problem. Kami di DPRD selalu menggenjot hal ini. Makanya kita juga selalu mendorong penghasilan pemerintah kita. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan, sesuai tidak dengan kemampuan rakyat kita. Apalagi tambah pandemi. Rantai ekonomi ini terganggu semua.
saat ini kita konsentrasi di masalah bagaimana caranya menangani masalah pandemi ini. Kemudian kalau bisa menuntaskan masalah pandemi ini. Di satu sisi kita berjalan juga bagaimana caranya memulihkan rantai ekonomi ini. Ini sangat berat sekali. Iya. Dan ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang kita geser. Dia tertunda, Bang. Tertunda untuk pemulihannya ini. Tapi apa boleh buat, ini harus kita lakukan. Iya. Harus kita lakukan. Nah, sehingga kita yakin saja bahwa suatu saat kita bisa memenuhi daripada upah minimum daripada kota kita disesuaikan dengan kabupaten kota lain. Nah, kalau situasi ekonomi kita baik, saya pikir pemerintah tidak akan berdiam, pasti akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, Bang Yakin Budiman, terima kasih Siap. sudah bersama podcast Kata Demi Kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga Banjarbaru, termasuk lembaga eksekutif sebagai pengambil kebijakan, eksekutor. Terima kasih Bang Budiman. Siap, sama-sama sehat semuanya. Amin. Siap. Tetap tonton terus channel YouTube suratkabardigital.com. Kita akan ketemu dengan Bang Budiman Siap. di tahun 2022. Tetap di podcast Kata Demi Kata, karena ini adalah dialog bersama para wakil rakyat di Banjarbaru, bisa dijadikan bahan edukasi dan pertimbangan para pemangku kebijakan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan Bang Budiman, Siap. DPR tetap jadi rumah aspirasi. Siap. Dan DPR tetap berjuang untuk Siap. rakyat. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa.